Kamu pernah kan berolahraga, lalu jadi merasa lelah? Misalnya, lari atau bersepeda. Biasanya kalau udah capek, hal paling mudah yang dapat kamu lakukan adalah beristirahat. Bisa dengan cara duduk, berdiri di depan kipas angin, atau mengonsumsi makanan dan minuman. Hal ini perlu kamu lakukan, karena sudah kehabisan energi bukan? Tapi, tunggu. Jadi, apa sih energi itu? Apa hubungannya lelah dengan energi ya? Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang energi. Jadi, ayo kita temukan jawabannya. Seperti peralatan elektronik yang memakai baterai, jika peralatan tersebut kehabisan baterainya, maka alat itu tidak akan bisa bekerja dan mati. Selain itu, jika ada dua alat elektronik yang memiliki baterai berbeda, misalnya yang satu dalam keadaan penuh dan yang satunya lagi dalam keadaan setengah penuh, maka alat yang memiliki kondisi baterai penuh akan bertahan dan bekerja lebih lama. Baterai dan kelelahan manusia sama-sama dipengaruhi oleh energi. Jadi, definisi energi itu ialah ukuran dari kesanggupan benda tersebut untuk melakukan suatu usaha. Energi berasal dari bahasa Yunani yaitu energia, yang berarti kemampuan untuk melakukan usaha. Energi merupakan besaran yang kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari suatu bentuk satu ke bentuk yang lain, namun tidak merubah jumlah atau besar energi secara keseluruhan. Dalam pengertian sehari-hari, energi merupakan kemampuan untuk melakukan gerak. Jika suatu objek mampu melakukan gerakan, maka objek tersebut dikatakan mempunyai energi. Secara umum, energi terbagi menjadi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu objek yang diperoleh akibat posisi atau kedudukan benda tersebut. Di antaranya, ada energi potensial gravitasi, energi potensial listrik, dan energi potensial pegas. Yang pertama, ada energi potensial gravitasi, merupakan perubahan energi yang dipengaruhi oleh adanya gravitasi bumi. Yang kedua, energi potensial listrik, usaha yang dilakukan untuk bisa melawan gaya listrik dan memindahkan benda dari posisi satu ke dalam posisi dua. Yang terakhir, ada energi potensial pegas, dihasilkan atas regangan ataupun tegangan dari suatu benda yang memiliki sifat elastis. Konsep formula. Perubahan kedudukan benda ini disebut dengan energi potensial. Hal itu dikarenakan pergerakannya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Itulah mengapa semua benda jatuh ke bawah atau ke tanah. Rumus energi potensial gravitasi bisa dituliskan seperti ini. EP sama dengan M dikali G dikali H. Dengan keterangan, EP sebagai energi potensial, M massa benda, G gravitasi bumi, dan H adalah ketinggian suatu benda. Bola jatuh ke bawah karena massa bola yang lumayan cukup besar dan adanya gravitasi yang menyebabkan bola tidak mengapung, sehingga kecepatan bola saat menyentuh lantai terasa cepat karena adanya gravitasi tersebut. Beda lagi halnya jika itu terjadi di luar angkasa yang tidak memiliki gravitasi. Lalu selanjutnya adalah energi potensial pegas. Energi potensial elastis atau pegas ini adalah energi yang diperlukan untuk menekan atau meregangkan pegas. Energi potensial pegas dapat dirumuskan menjadi EP sama dengan setengah dikali F dikali delta X, atau EP sama dengan setengah dikali KX dikali X, atau sama dengan setengah dikali KX kuadrat. Dengan ketentuan EP sebagai energi potensial dengan satuan Joule, K sebagai konstanta Coulomb berupa 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat, dan X sebagai perubahan posisi atau meter. Apakah kalian tahu bahwa menggunakan busur dan anak panah menggunakan hukum termodinamika pertama yang mengatakan bahwa
Energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Itu hanya dapat ditransfer dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ketika seorang pemanah menarik kembali tali busur, sejumlah energi potensial elastis diperoleh oleh anggota badan fleksibel busur. Semakin banyak pemanah menarik kembali, semakin banyak energi potensial yang akan diperoleh oleh anggota badan busur karena peregangan. Ketika tali busur dilepaskan, panah bergerak maju dengan sangat cepat. Apa yang terjadi di sini adalah energi potensial yang diperoleh oleh busur karena peregangan sedang dengan cepat ditransfer ke panah dalam bentuk energi kinetik. Dengan demikian, ia bergerak maju. Dan yang selanjutnya ada energi potensial listrik. Sederhananya, energi potensial listrik itu merupakan energi yang diakibatkan oleh partikel-partikel bermuatan listrik yang bergerak di dalam medan listrik berubah menjadi gaya. Dan inilah rumusnya. Dan kalian bisa lihat salah satu contohnya adalah dalam video ini. Lampu merupakan suatu objek yang dapat menjadi energi potensial listrik. Lampu dapat menyala akibat adanya aliran arus listrik. Arus listrik adalah aliran elektron dari benda berpotensial tinggi atau bermuatan positif ke benda berpotensial rendah atau benda bermuatan negatif, yang kemudian diubah menjadi energi cahaya melalui pijaran pada filamen di lampu. Energi kinetik adalah energi yang terjadi karena adanya gerak suatu benda, di mana benda tersebut memiliki massa atau berat. Beberapa contoh energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu orang yang berjalan dan berlari, karena ia sedang melakukan pergerakan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dan yang kedua adalah botol yang terlempar, karena botol tersebut memiliki sejumlah energi kinetik yang membuat ia bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, setelah mempelajari antara energi potensial dan juga energi kinetik, ternyata keduanya memiliki hubungan loh. Apa sih hubungan keduanya? Seperti pada rumus energi potensial yang salah satunya adalah ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semakin besar tinggi suatu benda dan semakin besar massa benda tersebut, maka semakin besar pula energi potensial gravitasinya. Dan pada rumus energi kinetik nih, kita dapat menarik kesimpulan bahwa semakin cepat suatu benda dan semakin besar massa benda tersebut, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Contoh peristiwanya, misalnya saat benda dilempar ke atas, energi kinetiknya itu dapat berkurang saat kecepatannya juga berkurang. Tapi energi potensialnya bertambah seiring meningkatnya ketinggian. Kemudian ketika benda itu jatuh kembali ke dalam tanah atau ke bawah tanah, energi kinetiknya meningkat saat kecepatannya bertambah. Tapi energi potensialnya turun seiring turunnya ketinggian. Dan ya, terima kasih. Inilah contoh dari energi-energi yang ada di kehidupan kita, di dunia kita, dan betapa pentingnya energi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kehidupan manusia. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.